escape, but also an open. Hai, assalamualaikum. Gimana? Sehat semua kan? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The House That Jack Built tahun 2018. Yang mana cerita dari film ini sendiri akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan seorang psikopat gila yang telah merenggut puluhan nyawa, dan akan diceritakan dalam 5 insiden paling keren dalam hidup psikopat itu. Yang dimana kita juga akan melihat hal-hal gila lainnya. Daripada saya banyak ngomong, langsung saja nyoh. Film dimulai dengan memperkenalkan pemeran utama yang bernama Jack, yang suatu ketika saat ia di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seorang betina, di mana betina ini meminta pertolongan karena mobilnya yang mengalami ban bocor. Namun, karena dongkrak milik si betina ini rusak, ia pun tidak bisa mengganti ban mobilnya, sehingga Jack yang tidak bisa berbuat apa-apa, memilih untuk menyarankan kepada si betina agar memperbaiki dongkraknya tersebut di sebuah bengkel las milik temannya. Yang dimana si betina ini akhirnya meminta kepada Jack untuk mengantarkannya ke tempat bengkel las tersebut. Setelah selesai memperbaiki dongkrak tersebut, si betina ini meminta kepada Jack untuk mengantarkannya kembali. Dan tanpa ragu, ia juga meminta Jack untuk sekalian menggantikan ban mobil miliknya, sehingga membuat Jack agak merasa sedikit kesal karena telah disuruh-suruh oleh si betina itu. Namun, Jack pun tetap berusaha sabar dan memenuhi keinginan si betina itu. Dan pada akhirnya, emosi Jack semakin memuncak, tak kala dongkraknya yang ia gunakan tiba-tiba rusak kembali, sehingga membuat Jack enggan untuk melanjutkannya dan berniat untuk segera pergi meninggalkan si betina. Tapi, betina yang tak tahu diri ini berusaha untuk menahan Jack dan memohon lagi agar Jack mau kembali mengantarkannya ke bengkel itu. Di mana si betina yang tak pernah makan papan tulis sekolah bukannya berterima kasih, justru ia menyindir Jack dengan mengatakan jika untung saja Jack ini bukanlah orang yang jahat, yang mana orang sebaik Jack ini pasti tidak mungkin bisa membunuh seseorang karena terlalu takut dan pengecut. Merungokkan ucapan tersebut sontak membuat Jack langsung emosi, dan tiba-tiba pada akhirnya Jack pun menyimpan tubuh si betina ini ke sebuah gudang pendingin miliknya yang sebelumnya telah ia beli dari toko pizza yang sudah bangkrut, dan ia juga tidak lupa membersihkan mobilnya serta menyimpan mobil si betina tadi untuk menghilangkan jejak. Akhirnya kita pun dibawa untuk mengenal tentang siapa Jack ini sebenarnya, yang nyatanya dia adalah seseorang yang sangat begitu menyukai seni dan berprofesi sebagai arsitek, di mana Jack juga memiliki kepribadian ganda dan sering berbicara sendiri dengan teman khayalannya yang ia panggil dengan nama Verge. Oh, ternyata Jack juga memiliki riwayat gangguan mental yang dalam bahasa medisnya itu disebut dengan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, di mana pengidapnya akan memiliki pola pikir yang berlebihan. Intinya, ia nggak bisa kalau lihat hal yang berantakan. Pokoknya semuanya harus rapi dan bersih, dan kalau tidak bersih, dia akan diterjang cemas dan kepanikan yang menghantui pikirannya. Setelah kasus pembunuhan pertamanya tadi berhasil, Jack mulai terobsesi untuk melakukannya lagi, karena Jack mulai menikmati perasaan senang saat selesai menghabisi nyawa korbannya, di mana ia sudah memilih target selanjutnya yang merupakan seorang emak-emak. Saat dirasa waktu sudah tepat, Jack pun mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura datang sebagai seorang penyedia jasa asuransi, di mana Jack sudah mengetahui betul jika emak ini baru saja ditinggal mati oleh suaminya dan menerima pensiunan sang suami sebagai penunjang kehidupannya. Di mana Jack pun memberikan sebuah penawaran jika uang pensiun tersebut bisa ia gandakan lagi, sehingga membuat si emak kini tergiur dan mengizinkan Jack untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi tiba-tiba tanpa ragu, Jack pun langsung menggunakan kesempatan ini
dan langsung membunuh si emak itu dengan cara menekaknya. Lantas, ia juga tidak lupa untuk membersihkan TKP tersebut untuk menghilangkan sidik jarinya. Setelah selesai membersihkan TKP, Jack pun bergegas untuk pergi dan membawa tubuh si emak itu. Akan tetapi, saat semua sudah beres dan ia akan segera kembali, tiba-tiba gangguan mentalnya pun kembali muncul, sehingga membuat ia cemas dan kembali masuk untuk memastikan hal-hal yang membayangi pikirannya. Namun, apa yang dia pikirkan itu sebenarnya tidaklah nyata, sebab kecemasannya ini hanyalah sebuah ilusi, sehingga Jack yang ingin membuang jauh pikirannya itu justru semakin membuat dirinya cemas, hingga Jack harus berulang kali masuk ke dalam rumah tersebut untuk memastikan tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa kali melakukan hal nggak jelas, Jack yang akan benar-benar pergi seketika melihat ada mobil polisi yang sedang berpatroli, sehingga membuat Jack langsung bergegas untuk menyembunyikan tubuh si emak itu di dalam semak-semak. Yang mana hal ini malah menarik perhatian si polisi itu dan langsung mendatangi Jack untuk melakukan pemeriksaan. Karena tak menemukan apa-apa, maka polisi ini mengajukan beberapa pertanyaan tentang siapa Jack ini dan apa yang ia lakukan di sini, di mana Jack pun menjawab jika dia sedari tadi telah menunggu temannya yang tak kunjung kembali dan meninggalkan rumahnya dalam keadaan tak terkunci. Mendengar ucapan Jack, tentu saja membuat sang polisi ini menjadi penasaran dan akan masuk ke dalam untuk memastikan perkataan Jack, di mana pada saat itu juga Jack langsung kabur dan membawa tubuh si emak dengan cara diikat ke mobilnya, yang tanpa sadar justru Jack meninggalkan sebuah jejak darah akibat tubuh si emak yang terseret di sepanjang jalan, sehingga hal ini seketika membuat ia menjadi panik. Tanpa diduga, turunlah hujan yang sangat begitu derasnya, yang mana secara tidak langsung hujan ini membantu Jack untuk menghapus jejak tersebut, yang pada akhirnya Jack akan kembali merasa tenang dan nyaman. Now I don't consider myself brave. Setelah beberapa kali melakukan serangkaian pembunuhan, Jack pun semakin berani dalam melakukan aksinya, sehingga pada suatu malam ia dengan sengaja menabrak seorang betina di tengah jalan, di mana tanpa rasa takut ia memasukkan mayat betina itu ke dalam mobilnya. Dirasa masih belum puas, esok harinya Jack pun membunuh seorang betina hanya untuk mengambil fotonya dan dijadikan sebagai kenang-kenangan. Either the bedroom or the car. It turned out the little old lady who was merely... Pada titik ini, kita akan diperlihatkan jika Jack ini telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki, yang mana pada momen ini Jack sedang mengajak kedua anaknya untuk sedikit belajar tentang tata cara berburu. Namun, beberapa saat kemudian kalian pasti akan dibuat terkejut, karena bagaimana mungkin Jack mengajak istri dan anaknya ke sini bukanlah untuk diajak berburu, melainkan Jack mempunyai cita-cita gila untuk memburu keluarganya sendiri. Yang membuat saya merasa heran, setelah beberapa hari kejadian itu, dan Jack pun tak ada sedikit pun rasa sedih, mencoba untuk menegakkan kembali mayat anaknya yang sudah terbujur kaku dan membuatnya seolah-olah jika anaknya tersebut masih hidup. Scene pun berpindah, di mana Jack sedang mendatangi seorang betina. Dan kelihatannya betina itu bekerja dalam bidang jasa kenikmatan. Akhirnya mereka berdua menghabiskan malam dengan cara bercerita satu sama lain. Hingga pada suatu titik, Jack yang secara jujur mengatakan jika dia adalah seorang pembunuh dan telah merenggut nyawa banyak orang. Mendengar ucapan Jack, ya tentu saja betina itu nggak percaya begitu aja dan menganggap jika Jack adalah orang yang aneh, dan terkesan apa yang Jack ucapkan barusan tidaklah sebanding dengan penampilannya yang nampak begitu culun. Hingga pada akhirnya Jack pun membuktikan omongannya tersebut, yang mana Jack langsung berdiri dan mengikat si betina, untuk kemudian Jack pun tidak segan-segan untuk membunuh betina tersebut dan menjadikan buah pepayanya menjadi dompet. Namun di satu sisi, ternyata Jack masih memiliki satu obsesi lainnya, di mana ia sangat ingin sekali membangun sebuah rumah dan mulai mempersiapkannya dengan membeli sebuah tanah terlebih dahulu, untuk kemudian Jack pun memulai membuat rumah idamannya yang telah ia rencanakan selama ini. Lantas, entah apa yang telah merasuki pikiran Jack. Pada saat itu, yang pasti Jack tidak begitu puas dengan rumah yang ia bangun, hingga akhirnya
Jack pun memutuskan untuk merusak pondasi rumahnya tersebut. Pada insiden terakhir ini, kita akan melihat jika semua yang Jack lakukan sudah semakin liar dan tak terkendali, di mana ia menculik seorang pejantan yang ternyata merupakan seorang tentara. Lantas, Jack pun langsung memaksanya masuk ke dalam ruangan pendingin miliknya. Saat berada di dalam ruangan, kita akan melihat begitu banyak tubuh orang-orang yang telah Jack bunuh, dan kita masih bisa melihat ada beberapa orang yang masih hidup. Yang kemudian, Jack pun menempatkan pejantan tadi bersama kumpulan orang lainnya. Dan kalian tahu apa yang akan dilakukan Jack? Ternyata, Jack ingin melakukan sedikit uji coba, di mana ia menembak dengan senapan laras panjang dan jarak begitu dekat. Apakah satu peluru bisa menembus kepala semua orang yang ada di situ? Dan itulah pemikiran Jack saat ini. Akan tetapi, salah satu dari tawanan tersebut yang memang sudah paham betul mengenai semua peluru, ia pun mengatakan jika peluru yang Jack pakai hanyalah sebuah peluru biasa dan peluru tersebut tidak mungkin bisa digunakan untuk menembus kepala mereka semua. Jack pun menyadari jika omongan si jantan itu memang benar adanya, maka Jack pun langsung bergegas mendatangi temannya yang memang sering menyediakan peluru untuk Jack dan mengetahui semua tindak tanduknya. Setibanya di sana, Jack pun langsung disambut oleh todongan pistol oleh temannya, yang mana temannya ini mengatakan jika baru saja ada polisi yang mendatangi rumahnya dan telah mengetahui semua perbuatan Jack, sehingga para kepolisian telah bersiap untuk menangkap Jack agar bisa segera dimasukkan ke dalam penjara. Merasa tak ingin terlibat, maka temannya itu pun melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera datang ke rumahnya agar mereka bisa segera menangkap Jack. This is SP. Call Jack. Di mana Jack yang telah merasa sangat kecewa karena telah dikhianati, Jack pun langsung menyunduk-nyunduk leher temannya tersebut dengan menggunakan pisau, dan dia pun langsung mengambil sebuah peluru yang memang ia cari dari awal. Lalu, ia juga membunuh polisi yang datang ke tempat itu dengan cara membedil kepalanya. Lantas, Jack langsung kembali ke tempat persembunyiannya dengan menggunakan mobil polisi yang ia bunuh tadi. Sekembalinya di sana, Jack langsung kembali melanjutkan tujuan awalnya dan bersiap melakukan eksperimen yang ia inginkan. Saat ia bersiap untuk membedil mereka, Jack pun sangat terkaget-kaget saat ia melihat seseorang yang duduk di pojokan, di mana Jack langsung bertanya tentang siapa orang ini sebenarnya. Si kakek ini pun menjawab jika dia adalah Verge yang selama ini selalu menemani Jack dan selalu menjadi teman curhatnya. Dan juga kalian masih ingat saat Nyong singgung di awal film tadi, jika Verge ini adalah teman khayalan yang sering diajak bicara oleh Jack itu sendiri. Lalu, Verge pun menanyakan perihal apa yang akan dilakukan selanjutnya dan kenapa alasan Jack tidak melanjutkan untuk membuat rumahnya, yang mana jawaban ini ditanggapi dengan santai oleh Jack. Jack pun langsung menjelaskan sepertinya tidak ada satupun bahan bangunan yang cocok untuk membangun rumah yang ia impikan. Hingga akhirnya, Jack pun memutuskan untuk berhenti membuat rumah tersebut. Tapi nyatanya, Verge pun menyarankan kenapa Jack nggak coba buat rumah dari tumpukan mayat yang tergeletak di sana. Siapa tahu aja kan, ini bahan bangunan yang ia cari selama ini. Setelah mendapat masukan dari Verge, akhirnya Jack pun langsung mengerjakan dan membuat sebuah mahakarya yang membuat hatinya puas. Di mana terciptalah sebuah rumah yang berasal dari tumpukan manusia yang telah menjadi korbannya si Jack. Di saat ia sedang menikmati mahakaryanya, datanglah beberapa polisi yang sudah mengetahui keberadaan si Jack. Akan tetapi, Verge pun langsung mengajak ia untuk pergi dari sana dengan melewati sebuah lubang yang mengarah ke suatu tempat. Hingga pada akhirnya, tibalah mereka di suatu jembatan, di mana Verge memberitahu jika apa yang ia lihat di bawah adalah neraka, sedangkan di jalan yang ada di seberang adalah jalan menuju surga. I'm not here, I'm to deliver you of circles higher up. Dan bisa jadi jika ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Akhirnya Jack pun kembali bertanya kepada Verge, apakah aku bisa pergi ke sana? Kemudian Verge pun menjawab, ya tentu bisa, akan tetapi untuk menuju ke sana Jack harus memanjat melalui tebing-tebing yang ada di samping mereka. Dan Verge juga mengatakan jika sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa melewati tebing tersebut. Namun dengan rasa percaya diri, Jack pun tetap berniat untuk melewatinya.
Dan pada akhirnya, Verge pun mengucapkan pamit mulih dan mempersilahkan Jack untuk segera pergi. Tiba-tiba, yang dimana akhirnya Jack pun tidak berhasil melewatinya, dan ia pun kecemplung ke dalam neraka jahanam. Nah, menurut Inyong, pada intinya film ini mengingatkan kita kalau hukuman atas apa yang kita perbuat itu pasti nyata. Oke, sekian dulu ceritanya. Inyong pun pamit undur diri, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Ketemu lagi di film selanjutnya. Terima kasih.